Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 26 Juni 2022. Hari Minggu biasa ke-13. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini menunjukkan pada kita sikap yang berbeda antara Yesus dan para murid menanggapi penolakan orang-orang Samaria. Reaksi para murid ketika ditolak orang Samaria adalah jengkel dan marah. Tetapi Yesus tidak. Dikatakan dalam Injil hari ini, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Para murid kecewa, marah karena orang Samaria menolak kehadiran Yesus. Maka mereka minta izin kepada Yesus dengan menurunkan api untuk membinasakan orang Samaria. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan." Saudaraku terkasih, teguran Yesus pada para murid bukan berarti Yesus setuju dengan orang Samaria. Yesus tidak setuju dengan cara mereka yang menolak kehadirannya. Tapi Yesus memberikan teladan pada para muridnya bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengatasi persoalan. Bagaimana menghadapi tantangan, problem dengan hati yang tidak dikuasai oleh kemarahan. Yesus mengajak para murid untuk melihat persoalan itu sebagai sebuah konsekuensi mengikutinya. Tidak hanya dirinya yang ditolak, tapi juga para murid yang mengikutinya. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang ingin saya ajak kita renungkan dari perkop Injil hari ini. Pertama, konsekuensi pilihan kita menjadi murid Yesus. Kita diingatkan oleh Yesus untuk tetap setia dan bertahan dalam situasi apapun. Di zaman kita ini, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Mampukah kita tetap berdiri tegak sebagai murid Kristus? Ataukah kita tergoda berpaling dari Yesus dan mengikuti yang lain? Konsekuensi sebagai murid Yesus adalah bersedia dalam kepahitan hidup, tetap setia dan percaya pada Yesus.
Yang kedua, kebencian tidak perlu dibalas dengan kejahatan atau dengan kebencian. Kemarahan tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan juga, karena hanya akan mendatangkan masalah baru dan tidak pernah akan terselesaikan. Toh semuanya tidak akan ada yang menguntungkan untuk kehidupan kita. Maka Yesus menawarkan sikap hidup yang orang beriman yang sesungguhnya, yakni membalas semuanya dengan kasih, kelembutan, cinta, dan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, sikap dua murid Yesus yang diceritakan dalam Injil hari ini adalah sikap kita. Sering bila berhadapan dengan persoalan, dengan masalah misalnya, kita cenderung marah, jengkel, kita menolak semuanya, dan kita selalu mengatakan membalas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada untung untuk kehidupan kita? Rasanya tidak. Maka Yesus menawarkan resep baru untuk kehidupan beriman kita. Bila berhadapan dengan semua persoalan dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tenang, dan mampu menahan emosi. Dia terbawa emosi kita dalam menghadapi semua persoalan. Kita lebih hati-hati dalam menghadapinya. Dan itu akan menjadi berbuah dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang yang kadang membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita kecewa. Mampukah kita menghadapi semuanya itu? Mampukah kita menghadapi kemarahan, kejengkelan itu dengan tidak membalasnya dengan kemarahan juga, tapi menghadapinya dengan tenang dan mampu lebih bijaksana mengatasinya. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Anda dan saya, bahwa menghadapi semua persoalan butuh kebijaksanaan, ketenangan batin kita, dan balaslah semua kejengkelan dengan cinta kasih. Jangan buang energi positif kita hanya untuk sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Dan ingat, semakin kita membiasakan diri dikuasai oleh kejelekan-kejelekan, kejengkelan, kemarahan, kejahatan, kita telah menciptakan jarak yang semakin jauh antara kita dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.